Nah, di surat 2132 ini Allah menyebutkan wa ja'ala sam'a saqfan mahfudha. Wa hum an ayatiha mu'ridun. Dia kan mahfud di sini kan terpelihara, terjaga. Terjaga. Tapi daerah dan anggapan orang lain, ya itu kan lahul mahfud itu yang Ya, nanti. Ya, itu bab nanti. Saqfun mahfudha saya menyebutkan adalah atap, saqfun dan atap ya. Bahasa Arabnya atap itu atau lapisan yang terjaga. Nah, ini kenapa hubungannya dengan alam semesta raya? Kita bacanya bukan dari 2132 aja. Kita bacanya dari 2130. Baca dari ayat sebelumnya Pak, 2130. Kan ada hubungannya dengan apa? Alam semesta raya. Coba 2130. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal ard kanata ratqan fafataqnahuma. Ya. Apakah orang kafir itu tidak memperhatikan bahwa samawat dalam kurung planet-planet dan bumi yang sebanding dengan bumi, wawus samiyah sama, berarti samawat itu sama dengan bumi. Kanata, ta itu berarti menunjukkan apa? Dua, bahwa keduanya yaitu samawat dan ard itu adalah ratqan. menyatu. Ya, dulunya adalah menyatu. Dulunya adalah satu kesatuan Pak. Tapi hanya bentuk dohon samawat. Itu satu kekosongan yang total, yang dulunya hanya alma. Bahwa di surat 2130 itu dulunya adalah semuanya, ya 2130 itu adalah Dari alma. dari ma, wa ja'alnal minal ma' kulla syai' hayy. Ya, ini karena taratkan fafataqnahu, kemudian kotoa kami pisah-pisahkan. Yang dulu yang cuma satu pohon kemudian dipecah-pecah, yang kemudian dikasih rawasia, batang magnet proton berputar, kemudian memadam menjadi planet-planet yang mempunyai gravitasi memutar dan juga berputar, rotasi di sumbunya dan berevolusi mengitari matahari. Dunia sampai padu Pak. Dan semuanya dari alma, wa ja'alna minal ma', semuanya kulla syai' hayy. Dari semuanya yang itu dulunya dari alma. Kita nggak bisa bicara dengan air kalau air hanya H2O. Tetapi saya menyebutnya bukan ma, itu yaitu unsurnya adalah hidrogen karena inti atom semuanya. Dan semua alam semesta ini adalah unsurnya ada alma, hidrogen. Matahari walaupun panas itu ya unsurnya dari hidrogen yang menjadi helium dan sangat panas. Kenapa panas? Karena adalah yaitu dinamo raksasa yang memutar semua alam semesta raya ini, memutar para yang memutar yaitu samawat, yaitu satu tata solar system. Di sini kita paham ya 2130 bahwa dulunya itu adalah alma, kosong. Saya bicara pernah tentang dulunya bahwa hidup itu hanya dua, kematian itu dua. Dan dulunya alam semesta juga dari yang kosong yaitu alma, ya kematian, kekosongan itu. Dan nanti akan dihancurkan semuanya untuk yang kosong juga seperti ini nanti alma diciptakan kembali lagi nanti, jadikan satu padu, disempurnakan lagi menjadi semuanya yaitu ya nanti sama dengan ini tapi dalam bentuk yang lebih sempurna. Kemudian 2131 wa ja'alna fil ardi rawasiya. Nah, kemudian
dikasih, yaitu ard itu rawasia. Kalau di terjemahan yang umumnya adalah ya gunung. Kalau gunung bahasa Arabnya apa? Jabal. Ya, kami mengatakan bahwa ini adalah rawasia adalah batang magnet atau proton, pusat gravitasi untuk memutar. Ya, antamida bihi, untuk memberikan kekuatan pada ard itu. Semua planet-planet tadi itu untuk berputar punya kekuatan antamida bihi. Dengan itu bisa menguatkan para planet itu. Waja'alna fiha fijaja, dan kami jadikan padanya adalah fijaj. Fijaj itu garis orbit ya. Nah, garis orbit yang zigzag. Jadi misalkan ini ya. Ya. Fijaj itu, fijaj dan subula itu saya nyebutnya garis orbit. Subula itu garis, ya. Sabil itu garis, ya. Fijaj itu yang zigzag. Jadi misalkan bumi itu kadang gerakan semuanya adalah kadang ke utara kayak gini, naik turun. Jadi zigzag gini ya, mengitari matahari bumi itu, tapi kadang agak menurun gini. Jadi yang di utara posisinya jadi terang atau musim panas di bumi Eropa tanggal 21 September itu nanti turun. Ini 21 Maret ya. Kalau misalkan 21 Maret ini nanti posisi matahari sudah, iya. Tapi kalau misalkan 21 September itu juga kembali lagi seperti semula. Matahari terlihat di garis ekuator. Nah, ini kita bicara tentang alam semesta raya. Jadi sakfin mahfudah itu adalah bicara tentang masalah alam semesta raya, bukan non sewu, lauhul mahfud. Nah, jadi kita sudah mengetahui arti sama, artinya mendapatkan arti bukan hanya atmosfer tapi ada bangunan. Kemudian kita buka surat yang sama, surat Al-Baqarah tadi kan surat 2 garis miring 2, ini 165. Kita baca surat 164. Itu kanan paling atas ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ayatnya panjang. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil albab. Wal fulkil lati tajri fil bahr. Kalau ini tadi 190. Ya, kali ini inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulkil lati tajri fil bahri bima yam'un nas wa ma anzalallahu minas sama' wal mimma yang fahya bil ardi ba'da mauti wa batta fiha min kulli dabbah wa tasabir riyah wa sabil misahhar baina samal ayatil li'ayatil liqaumin ya'qilun. Ya, inna fi khalqis samawati wal ardh, bahwa sesungguhnya dalam penciptaan alam semesta raya, yaitu samawat dan ardh. Kemudian waqtilafil nahar, ini juga sama tadi ya, bergantian siang dan malam. Tadi surat 3 190 ya. Wal fulkil lati,
dan kapal fulk tajri fil bahar, ya. Walaupun lati tajri fil bahar bima yanfa'un nas. Tentunya ayat ini sudah menjelaskan bahwa teknologi perkapalan sudah ada dan disebutkan bahwa kalau di air itu harus dengan kapal. Bahkan ayat ini kan sudah menjelaskan bahwa Al-Quran itu juga menjelaskan segala sesuatu kan Pak. Tentang teknologi perkapalan sekarang sudah pada canggih, sampai ada kapal selam, kapal yang sangat besar, dan itu juga jadi tercapai oleh umat-umat terdahulu, kaum Nabi Nuh, bahkan mencapai teknologi yang luar biasa. Nah, ini seperti ini, wal-fulkil lati tajri fil bahar. Ya, tajri itu kan berarti bergerak, meluncur, lari fil bahar. Bima yanfa'un nas, yang bermanfaat untuk manusia. Wa ma anzala minas sama, dan apa yang telah Allah turunkan dari sama tadi. Berarti apa? Atmosfer. Mimma'in, yaitu air. Fa'ahya bil ardo, tanpa air tidak ada kehidupan. Makanya saya pernah mencontohkan bahwa air akan tersimpan kalau ada pohon-pohonan. Tidak ada pohon, tidak ada kehidupan. Karena air akan hilang langsung ke laut. Akan terjadi apa? Banjir. Penyebabnya itu. Kalau misalkan terjadi banjir, yang disalahkan siapa? Diri kita. Karena terlalu banyak lahan yang hijau untuk bangunan, untuk perumahan. Akhirnya hilang semuanya. Air itu hanya sia-sia mengalir, malah menjadi banjir bandang. Ya, seperti hal yang kemarin itu terjadi banyak bencana karena air. Karena banyak, ya, juga termasuk teknologi untuk bagaimana caranya itu menumbuhkan. Itu kan di negara Afrika, ya, termasuk Arab Saudi, itu juga sudah ada teknologi untuk menumbuhkan pohon-pohon agar bisa tersimpannya air dalam tanah atau bumi. Karena semuanya adalah sumbernya, kehidupan adalah air. Hayya bil ardo, dengan air itu adalah akan adanya kehidupan di bumi. Fa'ahya bil ardo ba'da mautiha, setelah kematiannya bumi. Bumi tidak akan bisa hidup tanpa air. Karena dengan air ini wabatha fiha, wabatha itu adalah ditumbuhkan atau dikembang biaknya. Fiha, domirnya kepada mana? Ard. Kalau misalkan dilihat ardun itu mu'annas atau mudakkar? Kok berarti kan apa? Mu'annas. Karena apa? Ard itu sama dengan samawat, karena bentuknya mu'annas. Bentuknya nafsud. Kenapa domirnya di Al-Quran? Berarti bentuknya apa? Mu'annas. Apa tapi minggu dapat sudah mengetahui ya tentang arti dabbah yang kemarin saya sampaikan, bahwa di surat 24 An-Nur 45 itu kemarin ya, dabbah yang makhluk yang dari bisa berjalan dengan 4 kaki, melata, terus 2 kaki, ada 3 jenis. Berarti kan makhluk yang berjiwa. Bapak sapi yang mengikuti dabbah, watasrif riyah, dan tasrif itu digerakkannya. Sarafa yusarrifu. Ilmu saraf tahu? Nah, itu kan pergerakan, perubahan
Dari asal katanya apa? Fa'ala, misalkan fa'ala yaf'ilu fa'lan, kan perubahan kata-katanya. Bahasa Syria, rih, dulu kita angin. Riyah berarti jamak dari rih, angin. Hampir sama dengan ruh. Kemarin itu Pak, siapa itu hampir sama. Berarti sesuatu yang tidak terlihat tetapi terasa. Itu bentuknya adalah abstrak. Tapi ada, kelihatan. Tidak ada yang tidak kelihatan ya, dan kelihatan dengan mata bola kita. Rihu, ruh, riyah, washabil musakhar, dan awan ya, al-musakhar yang diedarkan, yang digerakkan. Beda sama dari atmosfer ya, dan ard dan bumi. Li ayatin liqaumi ya'qilun, untuk orang-orang yang dengan ayat-ayat ini, kekuasaan Allah, mukjizat Allah ini, untuk kaum-kaum yang mau berpikir, Pak. Kajian Quran itu untuk apa? Berpikir, bukan untuk cari pahala, Pak. Jenengan di sini saya ajak untuk berpikir, bertadabburi dan berpikir, bukan untuk cari pahala. Baca Al-Quran bukan untuk mencari pahala, untuk berpikir, untuk bertadabbur, untuk berpikir. Kalau sudah gitu akhirnya ya kita itu merendahkan diri pada Allah. Di surat 165 tadi kan akhirnya apa? Tidak berani manusia itu kalau sudah berpikir untuk menantang Allah. Wa minan nasi mayyataqid billah adada yuhibbuna Allah. Ini kan 265 atau ayat berikutnya kan ada hubungannya. Kalau sudah berpikir, tidak mungkin berani pada Allah. Ya. Jadi kita sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa sama bisa diartikan yaitu atmosfer atau sakut mahfudun di surat 2132. Kemudian kita buka surat yang sama, surat 229. Saya masih surat Al-Baqarah aja. 229. Ini kanan paling bawah ya. Lepas. Wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an samastawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa bi kulli syai'in alim. Dialah yang menciptakan bagimu sekalian yaitu ma fil ardi jami'an. Apa-apa yang di dalam ard ini semuanya sifat istawa ila as-sama'. Nah, istawa itu saya mengartikannya itu gini ya, dari kata sawi istawa itu sama, jadi sama, sebanding, sepadan, setara, seimbang, muat. Terus ada yang menguasai atau bertahta. Nah, bukan istawa itu seperti halnya kita mengartikan Allah itu bertahta ya. Tidak mungkin. Jadi Allah itu menjadikan alam semesta raya samawat ini ya itu diselesaikan ya. Jadi semuanya kalau tadi kita bicara tentang alam semesta raya ini, tadi dulunya dari 1, 2, 1, 30, kemudian dipisah-pisahkan, kemudian itu kan semuanya dikasih rawasia. Dan semuanya akan diberikan kekuatan untuk berputar dan memutar di porosnya
berotasi dan berevolusi. Jadi kan ada keseimbangan, istawa, keseimbangan, istawa, istiwa tahu nggak? Sama. Jadi semuanya tidak akan mungkin bertabrakan walaupun melayang-layang di udara. Fasamwa dan juga sama. Fasamwa itu samwa yusamwi dari akar katanya itu ya rata, sama, lancar, menata, merapi. Samwa yusamwi itu merapikan, menyusun, menyelesaikan. Itu Allah itu yang semuanya. Fasamwa hunna berarti domirnya adalah jamak muannas. Itu sama tadi. Allah bisa mengartikan pakai hunna, bisa juga dengan huma. Keduanya atau hunna. Kalau hunna itu untuk domirnya itu menyatakan sangat banyak, lebih dari 3. Kalau tadi 2, karena memang menyebutkan 2 samawat wal ard. Kalau fasamwahud pakai hunna berarti menyebutkan bahwa itu lebih dari 3. Maka nyatanya lebih. Nah, ya kalau bicara dengan alam semesta raya kan lebih triliunan Pak jumlahnya. Fasamwahuna, kalau ini fasamwahuna sab'a samawat berarti 7 di atas bumi. Nah, berarti dengan pengertian asama di sini di surat 2:25 itu sama dengan surat 22 yang artinya bangunan atau tata surya. Paham ya? Kita bicara tentang tata surya di atas bumi, yaitu seperti Mars, Jupiter. Di antara Mars dan Jupiter itu apa? Ada planetoid, asteroid. Nah, dulunya itu jumlahnya sebetulnya ada 11, bukan 10. Yang satu planet itu adalah terpecah, ya, jadi kecil-kecil, ada yang besar, planetoid dan asteroid. Nah, itu memang posisinya antara planet Mars dan Jupiter itu memang. Nah, yang meluncur itu namanya meteor. Kalau yang besar itu planetoid, asteroid yang kecil-kecil. Nah, meluncur itu namanya meteor yang kadang menghantam bulan, makanya bopeng bentuknya, katanya bumi. Tapi kan karena ada sakfun mahfudon, yaitu lapisan atmosfer yang mahfud yang dijaga, akhirnya pecah-pecah. Ya. Dan ini memang disiapkan Pak di antara planet Mars dan Jupiter itu. Ayatnya ada. Itu surat 11, surat Hud ya, 82-83 itu terjadi pada waktu zamannya Nabi Lut. Nah, ada istilahnya meteor ini 11, 82, 83. Maaf. Ya. Ini coba dilihat, betul enggak? 11 Hud yang memang disiapkan untuk orang-orang yang dolim, dan terjadi juga waktu zaman Nabi Lut. Waktu kita ke surat Rajim 11:82-83 ya. Kita bicara tentang tadi ya, tata surya. Waktu kita ke surat Rajim, falamma jaa amruna ja'alna 'alaiha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijil mamdud. Dan ketika falamma jaa, telah datang perintah amr itu komando, urusan atau bisnis. Dan kalau kita amr di pasar, di sub gitu, itu bisnis, komando. Fil amr itu adalah kata perintah. Falamma jaa amruna, dan Allah telah memerintahkan, telah datang, ja'alna 'alaiha, kemudian kami jadikan 'alaiha di atasnya
safilaha, ya, safilan asfala safilan, dan rendahnya itu seluruh wilayah. Safilah wa amtorna, dan kami hujani atas alaiha, itu kepada Lut. Ini berhubungan dengan surat Hud itu. Di surat ini 82 itu kan bicara ayat sebelumnya itu tentang Nabi Lut ya dan kaumnya. Wa amtorna ala hijaratan, apa? Dikirimi dengan batu, Pak. Min sijil, kalau kami mengatakan sijil itu adalah radiasi panas. Mengbudik yang dipancarkan. Ya, yang dipancarkan, yang menimpa bumi lah. Kemudian ayat selanjutnya 83-nya musawwamah, tersedia. Itu sudah disediakan, Pak. Tinggal dikeluarkan suatu saat. Entah radiasi dari matahari karena panasnya. Itu kan jilatan coronanya matahari itu kan cepat, itu kan bisa sampai bumi, bisa juga. Semua ma'inda rabbika, itu tersedia pada sisi Allah. Wa ma hiya minadh-dhalimin ba'id, dan itu jauh, Pak, untuk orang-orang yang dolim. Ini contohnya seperti itu, bahwa misalkan ada batu meteor. Juga di surat Al-Fil ya, itu kan pasukan gajah, itu kan juga kena juga radiasi sijil. Tayrot ababil, sesuatu yang melayang, yang ababil, yang terus menerus. Bukan dari ababil itu bukan burung ababil, tayrot bukan burung, sesuatu yang melayang. Kalau misalkan diartikan ababil, burungnya yang bisa mengambil batu panas dari neraka, dan neraka surga belum diciptakan, itu kan kontradiksi dengan surat 228 sama 40:11 yang pernah saya sampaikan ya. Ya, jadi kita bisa mengetahui bahwa surat 229 itu tentang hubungannya sama, itu artinya tata surya, bukannya atmosfer. Jadi tadi bisa mengetahui bahwa arti sawa, istawa, fasawa itu artinya bukan hanya istawa itu bertahta, bersemayam, itu non sewu, Allah bersemayam. Enggak, tapi Allah itu menguasai, menggenggam, menyamaratakan alam semesta raya ini agar beraturan kayak gitu. Kalau diartikan bersemayam gimana ini? Kan sama dengan sama, sebanding, secara ekologium sama, tidak berbenturan, sepadan, beraturan, seimbang. Itu, jadi pengartikannya itu mudah ya Pak ya sebetulnya. Nah, kembali ini berhubungan dengan alam semesta raya, itu surat 16 An-Nahl 79. 16:79. 16:79. Sambung. Auzubillahi minasyaitonir rajim, surat 16 An-Nahl 79. Alam yarau ila tayr
musakharat fi jawis sama ma yumsikuhunna illallah inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun. Alam yaro, tidakkah kamu memperhatikan ilang toir? Nah, tadi kan seperti surat ababil, toiron ababil. Nah, ini saya mengartikan sesuatu yang melayang. At-toir itu sesuatu yang melayang. Itu berarti apa? Burung gitu. Kalau mungkin peradaban yang zaman dahulu ya hanya burung. Kalau saya mengartikan ada sesuatu yang melayang, karena ada hubungannya dengan sama. Ya, musakharat. Yang musakharat itu adalah yang tadi yang diedarkan. Diedarkan, musakharat, yang diedarkan, yang dikelilingkan, yang di fi jawis sama, fi jawis sama. Jambon itu adalah kekosongan. Asama yaitu asama ya angkasa, ruang angkasa, di angkasa. Berarti yang pelayang itu adalah benda-benda planet. Oh, ada hubungannya dengan fijab sama. Kalau misalkan hanya sama dengan langit, ya kita bicaranya hanya burung, benar. Karena peradabannya waktu zaman dahulu yang mengartikan, menafsirkannya itu ya burung. Fijab sama, ya. Ma yumsikuhunna illallah. Dan yang yumsik itu adalah menahan atau memegang, itu hanya Allah yang bisa mengatur dan menahan tanpa tiang, apa? Inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun. Ya. Jadi kita bicara itu lebih luas, Pak. Bahwa segala alam semesta raya ini, kalau kayak gitu enggak bisa kita berpikirnya secara luas, secara universal ya. Kita ngomongnya secara universal ya. Bahasa universal itu alam semesta raya. Universe itu kan luas, sangat luas. Jadi kalau hanya diartikan atoir, ya ketemunya hanya burung saja. Dan padahal itu adalah ya benda-benda planet yang semuanya sudah diatur lawa agar tidak bertabrakan. Fi jawis sama ma yumsikuhunna illallah. Yang hanya mengatur itu hanya Allah, yang bisa menahan tapak tiang itu hanya Allah. Ya, itu ya. Kemudian pengertian ini sudah kita mendapatkan pengertian bahwa sama bukan hanya atmosfer, tapi juga benda-benda planet, yaitu dalam satu solar system tata surya. Satu tata surya itu satu solar system, yaitu bumi sampai Pluto. Terus kita ketahui bahwa ada planet Jupiter. Kalau saya menyebutnya ada yang paling besar itu ada Sidratul Muntaha, solar system. Kemudian di ayat yang lainnya, coba kita buka surat 6 Al-An'am garis miring 6. Garis miring 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, agak panjang ini, 6 garis miring 6 Al-An'am. Alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ardh ma lam numakkil lam lakum wa arsalna as-samaa'a 'alaihim midrara wa ja'alna al-anhara tajri min tahtihim fahalamnahum bidunubihim
wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Alam yarau, apakah mereka tidak memperhatikan? Ini pertanyaannya ditujukan pada semuanya. Domirnya sama saja. Alam yarau, mereka memperhatikan. Ahlakna, yang telah kami binasakan. Atau apakah mereka tidak memperhatikan bahwa saya telah banyak kami binasakan min qablihim, dari sebelum mereka, ya, dari sebelum mereka ya tentunya bisa sebelum kita, sebelum Nabi Muhammad, sebelum para nabi, sebelum prasejarah. Maaf, ini kan sudah sejarah ya. Prasejarah kita bicara sebelum Nabi Nuh, karena tidak ada sejarah ya, sudah habis. Nabi Nuh ke atas sampai Adam itu sudah habis, sejarahnya tidak ada. Ini kan kehidupan kedua, sejarah namanya. Prasejarah itu sebelum Nabi Nuh ke atas, karena peradaban sudah hilang semuanya, habis, ditelan topan Nuh. Ya, itu namanya prasejarah. Tidak ada sejarahnya, sudah. Tulisan-tulisan sudah ada. Cuma dari Al-Quran aja disebutkan. Ya. Wala kami komplikin min qarnin. Qarn itu adalah generasi, kurun jamaknya. Makan itu yang menempatkan, yang telah kami tempatkan fil ardi. Kalau makanun itu tempat, bukan makan minum ini. Makanun itu tempat. Kalau makan nahud, telah kami tempatkan mereka di bumi ini. Malam memakit, yang belum, yang tidak, yang belum, yang kami tempatkan untukmu. Jadi karena memang sudah banyak sekali generasi yang kami hilangkan, kemudian kami ganti dengan generasi yang lain. Wa arsalna sama, dan kami kirimkan sama. Ya, berarti artinya sama di sini dikirimkan benda sesuatu. Jadi as-sama ada yang diturunkan sebentuk tadi air, tapi bisa juga dalam bentuk benda. Benda ya seperti meteor tadi di surat 2132, 30, 1182, 83 ini tadi. Wa arsalna sama alaihim. Jadi as-sama diturunkan, kan tidak mungkin. As-sama atmosfer diturunkan tidak mungkin, apa? Paham ya? Wa arsalna sama, dan kami memutus atau mengirimkan as-sama, itu berarti suatu benda. Berarti bendanya apa yang tadi? Toiron, ababil, kemudian meteor, ya kan? Yang sesuatu yang melayang. Berarti di sini adalah sama. Surat 16 adalah suatu benda. Sama, ya, sama itu suatu benda. Yaitu apa? Seperti meteor, benda. Bisa. Itu kan sesuatu yang diturunkan as-sama itu, ya tadi seperti air, tapi saya mengartikan itu suatu benda yang menjatuhi, yaitu seperti halnya karena radiasi, karena meteor 2132, 30 dan 1182. Radiasi juga bisa ya. Ya. Jadi kan warsala sama alaihi midror, secara terus-menerus midror. Jadi bisa juga dengan air yang curahnya hujan terus-menerus sampai berapa hari. Kemarin ini sampai hari berturut-turut banjir.
Dan sampai 7 hari, 6 hari bagaimana kalau seminggu? Bisa Allah turunkan. Diturunkan dengan badai salju. Kemarin di Arab Saudi mungkin 2 atau 3 pekan yang 2 pekan yang lalu itu Allah mengirimkan badai salju sampai unta-unta itu bergabung. Unta-unta biasanya kan ini panas kok ada salju. Itu fenomena 50 tahun yang lalu yang belum terjadi. Teguran Allah dan di lockdown. Masih berharap di lockdown. Ngapain Allah? Seharusnya itu Ka'bah itu pusat rotasi yang hanya berputar mengitari tawafnya orang-orang segelintir, hanya 1-2. Itu ditegur Allah dengan ini fenomena hujan salju. Itu belum kalau misalkan batu-batu betulnya betul-betul itu salju kan bisa juga dari bongkar batu. Banyak yang meninggal itu. Itu ada di salju sampai repot itu. Jadi kalau misalkan seperti ini kan wa asal sama alaih midrar wa ja'al dan anhar tajri. Kemudian kami jadikan anhar, yaitu siang-siang kalau bisa mengartikan ya bukannya, karena ada istilahnya tajri mintahihim. Berarti kan siang-siang. Fa'ahlaknahum bidunubihim. Kemudian kami hancurkan mereka karena zunub, dosa. Allah akan menghancurkan satu koron, ya, satu duriyah atau satu koron karena ada dosa-dosa, Pak. Sebab akibat. Ya, seperti ada kaum Nabi Nuh dihabiskan, tidak ada. Wa ansyak Nabi Ba'di Korn Akhorin. Kemudian kami binasakan wa halak Nabi Nuh wa ansyak Nabi Ba'dihim, dan kami wujudkan yang angsa yang yungsiu insya Allah, ya. Allah kan ganda ya. Wa ansyak Nabi Ba'dihim Korn Akhorin. Kami gandaki wujudkan setelah hurufnya itu kepada koron, ya, mimbatin dari satu generasi mereka itu dengan karbon akhir satu generasi yang lain. Jadi kita itu betul-betul dengan ayat per ayat itu semakin kita sadar, semakin tambah insaf, sadar, takut pada Allah untuk melahirkan diri kita dari segala dosa, maksiat, ya, seperti itu. Ya, ini berarti kita sudah mengetahui ada 3 poin arti sama, ya, sama, yaitu satu tata surya, atmosfer, kemudian satu benda. Karena ada sesuatu yaitu wa arsalna sama alaihim. Sebetulnya banyak sih yang lain, ada surat Hud ya, tapi kita langsung aja ambil ke ayat yang lain. Kemudian arti sama yang lain yaitu bisa buka dengan surat surat 25 ayat 61, ya, surat Al-Furqan 25 Al-Furqan 61. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, surat 25 Al-Furqan 61. Tabarakalladzi ja'ala fis sama' burujan.
wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Ini sebetulnya sudah saya sampaikan waktu kemarin ya, 2561 tentang buruj. Maka berkah tabarakal Allah memberkahi. Maka berkah dia yang telah menjadikan wa ja'ala fis sama, di dalam sama, burujan. Kalau an-najm, najm itu bintang, jamaknya 7. Al-burj itu saya mengartikannya yaitu galaksi, jamaknya buruj. Ya, beda. Kalau galaksi, ya, itu adalah kumpulan dari beberapa bintang. Jadi, yang mana satu bintang, ini satu bintang, atau satu surya, itu adalah satu najm, yaitu matahari sama surya, yang dikitarin planet, beberapa planet. Dan ternyata setelah diteliti itu satu bintang hanya ini di surya, ternyata ada beberapa bintang yang lain. Dan kumpulan najm ini menjadi satu burj, paham? Satu galaksi itu satu kumpulan beberapa bintang-bintang yang dikira planet, paham? Kemudian di alam semesta ini adalah buruj, itu di surat 2561. Jadi berapa galaksi itu? Banyak sekali, Pak. Bisa ngitung? Tidak ada yang bisa ngitung. Ada buruj. Berarti kita mengartikan sama di sini, apa artinya? Alam semesta raya. Alam semesta raya. Alam semesta raya. Asama, bukan benda, bukan tata surya satu sistem, bukan atmosfer. Kemudian wa ja'ala fiha siraja. Jadi buruj tadi adalah siraj. Ini jadikan siraj. Itulah pelita. Ya. Kemudian wal umaram muniro. Kemudian menjadikan juga komar itu semuanya yang mengitari atau menjadi satelitnya para samawat ya, bumi itu jadi munir. Jadi buruj itu juga siraj, najm juga jadi siraj, asapat juga siraj. Jadi siraj itu adalah sesuatu yang menyala, gitu apa? Matahari, surya. Munir, tapi pangkulan dari matahari. Tapi Allah mengatakan siraj itu lebih istilahnya punya yaitu daya panas sebagai siraj pelit. Kalau munir hanya memantulkan. Kalau siraj itu yang menyala. Siraj wahaja. Di surat 7116 ya kemarin ya. Coba 7116. Kemarin kan saya awalnya dari 7115 16. Jadi kita biar paham
pengertian ya. Pengertian dari arti najm, al-nujum, al-burj, al-buruj, kemudian siraj, munir atau nur, tentang alam semesta raya ini. Tujuh satu 16. Plus waja'ala qamara fihinna nur waja'ala masir syamsa siraj. Benar nggak Pak? Dengan 2561 kan berarti kan siraj itu identik dengan surya atau bintang. Gitu ya, paham ya? Kalau qamar itu nur, ya cahaya tetapi dari pantulan dari siraj tadi. Jadi tidak mungkin Al-Quran itu bertabrakan artinya Pak. Dan orang itu kalau mau memahami dengan teliti akhirnya ya paham. Jadi kita sudah mendapatkan 4 pengertian, yaitu as-sama, yaitu as-sama bisa tata surya atau bangunan tadi, bisa atmosfer, bisa juga benda yang ditimpakan juga alam semesta raya ini. Ya itu saja yang saya sampaikan karena waktu. Kita nanti bisa berdiskusi di lain waktu yang lainnya. Sebetulnya masih banyak yang bisa kami sampaikan, tetapi kita pelan-pelan ya Pak ya. Kita diskusi, kita belajar sama-sama tolabul ilmi untuk mendapatkan pengertian dari apa-apa yang telah kita kaji. Itu juga perlu pendalaman sebetulnya. Pendalaman, artinya kalau pendalaman itu ya perlu waktu, tidak mudah untuk bisa mendalami Al-Quran itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Aku lihat fastaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.